Sahabat blogger sekalian, setiap blog yang ditolak oleh Google AdSense pastinya mempunyai alasan tertentu ya. Nah, dan ini pasti akan ada email yang masuk. Email yang masuknya ya berarti teman-teman sendiri yang tahu. Namun di sini saya akan memberikan gambaran, mungkin akan ada pertanyaan, kenapa konten saya itu unik misalnya ya, visitor organiknya sudah banyak tapi blog masih belum disetujui atau ditolak AdSense. Ini pastinya akan membuat kita penasaran dan bertanya-tanya apa sih sebetulnya masalahnya yang terjadi ya, sehingga blog kita ditolak tapi kita merasa bahwa kontennya sudah unik, visitor organiknya juga banyak. Nah, ini pun saya pernah alami di tahun 2017, dimana waktu itu saya mengelola sebuah blog, dan ini merupakan asli pengalaman yang pernah dialami. Makanya di postingan komunitas saya membuat pernyataan seperti itu, dan ada 5 respon, dan di sini saya akan coba untuk membantu ya. Kejadian itu terjadi ketika saya baru belajar SEO, kemudian sedikit banyaknya juga mengenal ya dan mencoba mempraktekkan terkait dengan riset kata kunci. Jadi saat itu saya melakukan riset kata kunci dan saya terus fokus dengan konten yang memang sesuai dengan kata kunci itu ya, walaupun ada memang artikel-artikel yang dibuat dengan istilah yang berbeda ya, sehingga pada waktu itu visitor bertambah dari organik ya, dari mesin telusur, dan saya merasa sudah cukup. Kemudian saya daftarkan dan ternyata ditolak ya, dan ditolaknya itu alasannya adalah low value content. Jadi setiap low value content itu bukan berarti tidak akan mendapatkan traffic. Saya akan gambarkan bahwa perjalanan kita mendapatkan visitor itu didasarkan pada adanya konten yang ada di blog kita. Ketika kita membuat konten dan terindeks di mesin pencari, kemudian mendapatkan lalu lintas dari istilah penelusuran atau keyword, maka itu akan mendatangkan yang namanya visitor organik. Nah, setiap visitor organik yang diperoleh tentunya ini berkaitan dengan yang namanya competition keyword ya. Nah, apabila kita membuat konten yang memang keyword competitionnya kecil, itu bisa saja postingan kita muncul di halaman paling atas. Tentunya itu juga disesuaikan dengan apakah konten tersebut atau keyword tersebut memang sudah ada yang membuatnya atau belum. Kalau belum, artinya besar sekali kesempatan untuk sebuah blog mendapatkan traffic organik dari keyword yang memang dicari, namun persaingan kata kuncinya rendah. Nah, dan dari sana blog pun mendapatkan visitor organik. Tapi yang saya lakukan waktu itu memang artikelnya tidak terlalu banyak ya. Di dalamnya hanya memuat beberapa ratus kata. Kalau tidak salah waktu dulu itu sekitar 250 kata ya dalam setiap postingan. Dan kebetulan pada waktu itu saya mendaftarkan blog pada 3 bulanan, dan saat didaftarkan waktu itu postingan sudah mencapai 25. Nah, dan di sana saat didaftarkan ternyata blognya ditolak, teman-teman. Nah, alasannya low value content. Jadi low value content ini artinya dia masih bisa tetap mendapatkan traffic organik, namun mungkin dari segi kualitas kontennya
memang belum memenuhi standar pedoman mutu. Dan disinilah kita perlunya membuat konten yang memang versi kita ya di sana. Jadi apapun yang teman-teman pahami, coba untuk memulai menulisnya dengan gaya sendiri. Sesuatu yang kita bahas ketika kita pahami itu pasti akan menjadi hal yang menarik dan hal yang unik. Dan di sanalah kita akan menemukan bahwa hobi kita itu di sini. Ya, hobi kita itu di dalam topik apa misalnya ya. Jadi untuk yang baru, teman-teman posting saja artikel atau topik yang memang sahabat pahami ya, namun masih tetap dalam konteks sesuai dengan kebijakan. Nah, dan di sana akan bisa kita lihat nanti konten mana atau postingan mana yang mendapatkan visitor organik, itulah biasanya yang menjadi hobi kita. Jadi sekali lagi, kenapa konten unik, visitor organik banyak, tapi blog ditolak? Ya alasannya penolakannya bisa low value content. Ya, kemudian juga setiap konten itu yang mendatangkan visitor pastinya tidak selalu konten atau keyword itu memang sesuai dengan kebijakan. Nah, di sana kita perlu juga memilah informasi yang memang perlu disampaikan di dalam blog yang memang masih sesuai dengan kebijakan, namun isinya kaya dengan informasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan seperti itu, insya Allah ya konten yang kita buat di blog bisa disetujui. Coba saja diterapkan teman-teman ya. Nah, di sana kita tidak diperbolehkan untuk mengkopas artikel, kemudian sebaiknya tidak menulis ulang atau mengedit ulang tanpa menambahkan informasi lain yang memperkaya konten itu ya. Kita kalau ingin membahas suatu hal, misalkan acuannya dengan ide dari postingan lain, maka kita harus lebih memperkayanya dengan informasi yang cukup banyak ya, untuk membuat postingan itu lebih berkualitas dari postingan yang ada sebelumnya di mesin pencari. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Ketemu lagi di video yang lain, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.